mendengarkan sesi hari ini, coba kamu tarik nafas dalam-dalam, merasakan kursi yang kamu duduki sekarang dan rasakan kakimu menyentuh lantai. Apa yang kamu rasakan di tubuhmu saat ini? Saya merasa berat, Mbak Siska. Rasanya seperti ada beban di dada saya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa sangat lelah belakangan ini. Kamu bilang beban di dada. Coba fokus ke rasa berat itu. Sekarang kalau beban itu bisa bicara pada kamu, apa yang ingin dia katakan padamu? Dia akan bilang, kamu tidak cukup baik. Saya terus memikirkan pertengkaran dengan ibu saya minggu lalu. Dia selalu mengkritik pilihan hidup saya. Sejak itu, saya merasa hampa. Naya, coba perhatikan tanganmu. Saat kamu bicara tentang ibumu, tangan kananmu mengepal kuat sampai kuku jarinya putih. Bisa kamu sadari itu enggak? Oh, saya bahkan tidak sadar saya mengepalkannya. Jangan dilepaskan dulu. Coba kepalkan lagi lebih kuat, rasakan ketegangannya. Apa yang ingin dilakukan oleh kepalan tanganmu itu? Saya ingin memukul meja. Saya ingin teriak bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin. Katakan itu sekali lagi. Arahkan ke sampingmu. Bayangkan ibumu duduk di kursi kosong di sampingmu itu. Katakan padanya sekarang. Aku tidak bisa, Mbak. Apa yang menghalangi kamu untuk gak bisa mengatakan itu? Apa yang terjadi di dalam dirimu saat kamu melihat kursi itu? Ada bagian dari diri saya yang merasa bersalah, bagian yang bilang saya anak durhaka kalau marah pada ibu. Oke, mari kita buat dialog antar dua bagian itu. Kita sebut si pengkritik top dog dan si penyabar underdog. Kamu pindah ke kursi itu, kursi samping. Kamu jadilah si pengkritik yang merasa kamu anak durhaka. Kamu harus bersyukur, ibu memberikan segalanya. Kamu egois kalau marah padanya, turuti saja kemauannya. Oke, sekarang kembali ke kursimu semula. Balas pernyataan itu sebagai dirimu yang merasa tertekan. Tapi aku juga punya hidup. Aku bukan boneka. Setiap kali aku mengalah, aku merasa kehilangan diri sendiri. Aku capek berpura-pura semua baik-baik saja, padahal aku sesak. Naya, tetaplah pada rasa sesak itu. Jangan lari darinya. Apa yang kamu butuhkan dari ibumu saat ini yang belum sempat tersampaikan padamu? Aku hanya butuh dia melihatku, melihat pencapaianku, bukan kekuranganku. Aku butuh dia bilang kalau dia bangga padaku. Nah, coba kamu katakan itu langsung kepada kursi kosong di sampingmu. Gunakan kata aku untuk menyampaikan perasaan. Bu, aku ingin ibu melihatku. Aku ingin ibu bangga padaku tanpa aku harus menjaga orang lain. Aku lelah bertarung dengan ekspektasi ibu. Baik, Maya, rasakan kesedihanmu. Itu adalah bagian dari dirimu yang selama ini kamu tekan. Bagaimana perasaan dadamu sekarang? Apakah masih seberat tadi? Apakah jauh lebih baik? Sedikit lebih ringan rasanya, seperti ada sesuatu yang pecah. Saya merasa lebih hadir di sini. Jadi gini Naya, itu karena kamu merasa kamu baru saja mengintegrasikan perasaan yang selama ini kamu hindari. Kamu tidak lagi membuang energimu untuk menahan kemarahan itu. Begitu. Jadi, apa yang harus saya lakukan setelah ini? Apakah saya harus langsung bicara pada ibu saya? Untuk itu, fokus kita hari ini bukan untuk mengubah ibumu, tetapi mengubah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu sudah mulai menyadari kebutuhanmu untuk minggu depan. Kalau kamu merasa seperti ini lagi, merasa berat, coba tanyakan pada dirimu. Apa sih yang sedang aku hindari untuk aku rasakan saat ini? Itu apa?
Baik, Mbak Siska. Saya merasa lebih sadar sekarang. Terima kasih. Baik Maya, sama-sama. Semoga kamu menjadi lebih baik lagi ya setelah bertemu saya hari ini.